Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri, rekan tim oposisi, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Saya Firda Khaironi Sasaki selaku pembicara pertama dari tim proposisi. Pada kesempatan hari ini kami berdiri dengan tegas untuk mendukung mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah adagium yang mengatakan, siapa yang menguasai sumber daya, maka dialah yang menguasai masa depan. Kalimat ini menggambarkan kondisi dunia saat ini. Negara-negara besar berlomba menguasai minyak, gas alam, batu bara, hingga unsur tanah jarang demi memperkuat ekonomi dan kekuasaan negara. Akhirnya dunia dipenuhi ketimpangan, perebutan kepentingan, eksploitasi lingkungan, bahkan konflik antar negara. Hari ini kita melihat bagaimana sumber daya alam bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi telah menjadi alat politik dan alat kekuasaan. Ketika satu negara menguasai energi dunia, maka negara lain akan bergantung. Ketika satu kelompok mengendalikan tambang penting dunia, maka negara berkembang akan terus ditekan secara ekonomi. Inilah alasan mengapa kami dari tim Pro percaya bahwa dunia membutuhkan sebuah sistem internasional yang mampu mengatur sumber daya penting secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Sebelum masuk lebih jauh, izinkan kami memperjelas definisi mosi hari ini. Yang dimaksud dengan agensi sumber daya internasional adalah lembaga global yang bertugas mengawasi, mengatur, dan juga memastikan distribusi serta pengelolaan sumber daya penting dunia dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Sumber daya penting yang dimaksud meliputi minyak, gas alam, unsur tanah jarang, dan sumber daya strategis lainnya yang sangat mempengaruhi kehidupan global. Kemudian, kata diatur dalam mosi ini bukan berarti seluruh kekayaan negara diambil alih atau kedaulatan negara dihapuskan. Namun, dunia memiliki sebuah sistem bersama yang mampu mengawasi eksploitasi sumber daya, mencegah monopoli, mengurangi konflik perdagangan, serta menjaga keberlangsungan lingkungan agar tidak dirusak demi keuntungan sepihak. Dewan Juri yang kami hormati, fenomena krisis sumber daya dunia saat ini sudah sangat nyata. Kita dapat melihat bagaimana perang Rusia dan juga Ukraina menyebabkan krisis energi di berbagai negara. Harga minyak dan gas naik drastis sehingga negara-negara berkembang kesulitan memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Kita juga melihat bagaimana beberapa negara besar mendominasi unsur tanah jarang yang sangat penting untuk teknologi modern seperti baterai mobil, listrik, alat elektronik, bahkan kebutuhan pertanian militer. Akibatnya, negara-negara kecil menjadi bergantung dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Ketika sumber daya hanya dikuasai oleh segelintir pihak, maka ketidakadilan global akan terus terjadi. Negara kaya akan semakin kaya, sedangkan negara miskin akan semakin tertinggal. Tidak hanya itu, eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali juga merusak lingkungan secara besar-besaran. Hutan dibabat demi tambang, laut tercemar akibat limbah, kemudian masyarakat sekitar kehilangan tanah dan sumber penghidupan mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan mengatakan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. Maka apabila kondisi ini terus dibiarkan, dunia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Hadirin sekalian, kami dari tim proposisi memiliki argumentasi utama mengapa agensi sumber daya internasional sangat dibutuhkan. Pertama, yaitu agensi internasional mampu menciptakan keadilan distribusi sumber daya dunia. Hari ini, banyak negara berkembang yang kaya sumber daya justru mengeksploitasi oleh perubahan besar dan juga negara kuat. Mereka hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa mendapatkan keuntungan yang seimbang. Dengan adanya lembaga internasional, distribusi dan juga pengawasan sumber daya dapat dilakukan lebih adil sehingga tidak ada lagi monopoli sepihak. Hubungan kausalitas sangat jelas ketika distribusi sumber daya diawasi secara internasional, maka permainan harga dan juga monopoli dapat dikuasai. Ketika monopoli berkurang, stabilitas ekonomi global meningkat. Ketika stabilitas meningkat, maka resiko krisis energi dan konflik perdagangan dapat ditekan. Kedua, yaitu agensi internasional mampu melindungi lingkungan dari eksploitasi berlebihan. Banyak negara hari ini terlalu fokus mengejar keuntungan ekonomi tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap alam. Akibatnya, kerusakan lingkungan terus meningkat. Dengan adanya pengawasan internasional, dunia memiliki standar bersama dalam pengelolaan sumber daya sehingga eksploitasi tidak dilakukan secara sembarangan. Ketiga, yaitu agensi internasional mampu mencegah konflik dan perang sumber daya. Kita tahu bahwa banyak konflik dunia dipicu perebutan minyak, gas, mineral penting lainnya, kemudian sumber daya yang lain. Maka negara kuat akan terus menekan negara lemah. Kehadiran lembaga internasional dapat menjadi penengah agar sumber daya tidak lagi digunakan sebagai alat ancaman dan tekanan politik. Dewan Juri yang kami hormati,
Kami juga ingin membantah kemungkinan argumentasi dari pihak oposisi yang mengatakan bahwa sistem ini akan mengancam kedaulatan negara. Kami tegaskan bahwa justru kondisi dunia hari ini yang sebenarnya merusak kedaulatan negara kecil. Banyak negara berkembang dipaksa tunduk terhadap kepentingan perusahaan asing karena mereka tidak memiliki kekuasaan dalam perdagangan global. Jadi, ancaman terbesar terhadap kedaulatan bukanlah kerjasama internasional, melainkan monopoli sumber daya yang dilakukan oleh negara kuat dan korporasi besar. Pihak oposisi mungkin juga akan mengatakan bahwa lembaga internasional rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun pernyataannya, apakah sistem yang ada saat ini sudah bersih dari korupsi? Tentu tidak. Justru dengan pengawasan lintas negara, transparansi dan juga akuntabilitas dapat diperkuat karena ada kontrol bersama dari masyarakat internasional. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks hukum dan pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyat dan menjaga keberlangsungan masa depan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan harus mampu membangun kerjasama internasional yang berpihak pada keadilan global. Lembaga legislatif dapat membentuk aturan pendukung. Eksekutif menjalankan kebijakan kerjasama internasional dan yudikatif mengawasi pelanggaran eksploitasi sumber daya. Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa sumber hukum global masih dipenuhi praktik monopoli, korupsi, dan eksploitasi yang dinormalisasikan. Maka dunia membutuhkan perubahan sistem yang lebih adil dan juga manusiawi. Maka dengan ini, kami dari tim proposisi mengutuk keras praktik monopoli sumber daya dunia yang hanya menguntungkan negara kuat dan korporasi besar. Kami menegaskan bahwa sumber daya dunia bukan milik segelintir pihak, melainkan warisan bersama umat manusia yang harus dikelola secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Karena itu, kami mendesak dunia internasional untuk membangun agensi sumber daya internasional sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap stabilitas ekonomi, keadilan global, dan keselamatan lingkungan dunia. Dengan demikian, kami dari tim proposisi menyatakan mendukung penuh mosi Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Saya, Firda Khairunisa Zaki, selaku Perdana Menteri dari tim proposisi, mengatakan membuka kasus pada debat hari ini. Dengan bangga, terima kasih.